kami sekali lagi menekankan kepada pimpinan perguruan tinggi ini agar mengedepankan asas berkeadilan dan juga asas inklusivitas. Jadi penentuan besaran UKT ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya. Ini sudah jelas dan kami terus memonitor. Dan PTN maupun PTNBH ini harus dapat diakses oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan, mulai dari yang kurang mampu sampai mereka yang memiliki kapasitas atau berkecukupan. Kemudian yang kedua, ini kami tegaskan lagi bahwa hukumnya adalah wajib PTN dan PTNBH untuk membuka kelas tarif kelompok 1 dan kelas tarif kelompok 2 ini. Dan sebaliknya, ini kan sebagai asas berkeadilan, kita juga harus memberikan ruang kelompok UKT, kelompok tinggi, ini diberikan untuk mereka yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kami juga minta kepada PTN maupun PTNBH untuk bisa menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ini jadi poin penting yang terus kami sampaikan kepada para pimpinan PTNBH. Jadi jika pemimpin PTNBH menetapkan UKT yang baru, maka ini juga berlaku untuk mahasiswa baru. Tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Ini yang perlu dipertegas bahwa kami juga memberikan ruang keberpihakan tentu kepada mahasiswa dan juga masyarakat bahwa ruang ini diberikan seluas-luasnya, bahwa asas keberadilan ini yang harus kita kedepankan. Berikutnya, mungkin sebagai gambaran, kami juga melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kami kompilasi dari data tahun 2023 dengan data tahun 2024. Kalau kita perhatikan, UKT itu yang tadi disampaikan Mas Menteri sebagai anak tangga ini kan berjenjang, yaitu dari UKT 1 sampai UKT 12. Kalau kita perhatikan UKT 1 sampai UKT 5 ini kan more or less inline ya, beririsan sama, artinya di sini tidak ada kenaikan. Dan UKT menengah itu UKT 5 dan UKT 8, 9 ini kan relatif lah kalaupun ada kenaikan. Dan kalau kita perhatikan di UKT tinggi, kalau kita mungkin buat 3 klasifikasi ya, rendah, sedang, tinggi, itu juga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nanti kita coba data yang diperoleh, bagaimana anak-anak memberikan masuk pada kelompok mana. Berikutnya kita sampaikan gambaran grafiknya, slide berikutnya. Nah, di sini kami ingin menunjukkan bahwa UKT rendah, sedang, dan tinggi. Ini untuk tahun 2023, tahun 2024. Kalau kita perhatikan, di tahun 2024, UKT yang tadi rendah ini 24%, sedangkan di 2004 29%. Artinya kalau kita kembali kepada tadi Undang-Undang Dikti dan juga Permendikbud, kewajiban sebenarnya PTN dan PTNBH itu 20%. Ini kita sudah mencapai 29%, artinya sudah melebihi dari kewajiban. Nah, ini sebenarnya yang terus kami dorong juga. Dan kalau kita perhatikan UKT yang tinggi ini hanya untuk di 2024 itu sekitar 3,7%. Dan ini pun sebenarnya kan untuk PTN ini lebih banyak porsi atau kuota yang diberikan pada saat seleksi nasional. Nah, ini yang mereka itu basisnya hampir 60%, 70%, 30% yang mereka yang berbasis mandiri, ini juga relatif kecil. Artinya di sini sebenarnya ruang yang menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi ini sangat terbuka lebar. Dan kami memahami PTN, PTNBH, begitu kami sampaikan itu sangat mengakomodir. Dan beberapa kali mungkin keluhan nanti yang juga perlu kami laporkan juga. Berikutnya mungkin perlu kami sampaikan juga, slide berikutnya izin. Ini sebagai contoh, jumlah mahasiswa baru yang menurut kelompok UKT pada beberapa PTN maupun PTNBH. Ini penting juga kami laporkan. Kemarin yang banyak informasi dari kalangan PSIM atau media ini kan Universitas Sumatera Utara, Universitas 11 Maret, Universitas Riau, dan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini mungkin
pimpinan dan anggota Komisi 10, kami ingin menyampaikan bahwa UKT rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu. Kita lihat mungkin di UKT rendah untuk USU Sumatera Utara itu 862. Itu kan angkanya sudah cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan UKT tinggi yang atas hanya 248. Bahkan barangkali yang kemarin cukup rame itu di Universitas Jenderal Sudirman. Itu kalau kita perhatikan di Universitas Jenderal Sudirman itu justru angka di UKT rendah juga banyak, hampir berapa? Itu 867. Kalau kita bandingkan dengan UKT tingginya hanya sekitar 12 mahasiswa. Dan kami terus meminta pada para rektor agar bila mereka ada keberatan berikan ruang untuk konsultasi. Dan ini saya pikir waktu yang lama dan pengalaman kami di universitas ini ruangnya sangat terbuka lebar dan orang tua mahasiswa bisa melakukan upaya konsultasi dan peninjauan kembali. Tentu ya universitas ini membutuhkan data sebagai bentuk klarifikasi atau mungkin justifikasi bagaimana keringanan ini diberikan. Dan ini saya pikir data yang bisa memberikan informasi pada masyarakat juga bahwa ini yang terjadi di perguruan tinggi. Dan berikutnya kami berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang mungkin barangkali kami anggap sebagai kesalahpahaman. Mungkin seringkali ada istilah UKT semua mahasiswa naik secara tajam. Ini kami perlu menjelaskan bahwa terus terang ini tidak ada perubahan UKT untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Jadi penetapan UKT 2024 ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Jadi jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru maka hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru. Kemudian poin yang kedua, ini kan disampaikan juga yang beredar di masyarakat ada semua tingkatan UKT tarifnya tinggi. Ini juga kami perlu menjelaskan bahwa tingkatan kelompok UKT tadi itu berjenjang seperti anak tangga yang disampaikan Mas Menteri. Ini artinya untuk memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang kurang secara ekonomi. Jadi tetap yang namanya kelompok UKT itu bervariasi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa. Ini jelas ruangnya. Kemudian ini juga untuk tingkatan kelompok UKT yang baru tetap harus mencakup kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi hampir semua perguruan tinggi, PTN dan PTNBH wajib memberikan ruang ini. Nah ini sebenarnya yang bisa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Kemudian mahasiswa yang ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan kondisi ekonominya tadi. Jadi ini memberikan sebuah ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas, ya kita berikan. Jangan sampai ini artinya timpang ya, berkeadilan ini menjadi poin penting juga. Kemudian poin yang ketiga, kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Ini perlu kami sampaikan juga. Tadi di data kami sampaikan, ternyata bahwa kewajiban yang 20% kami juga sudah memenuhi bahkan lebih. Dan ini sebagai ruang yang perlu dipahami kita bersama. Kemudian secara keseluruhan proporsi mahasiswa yang ditempatkan kelompok tertinggi ini tadi data juga menunjukkan sekitar 3,7%. Jadi hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan pada kelompok tinggi. Jadi kalau mereka tidak memberikan data ya kami juga akan menempatkan yang sesuai. Dan bila mana ada mungkin tidak tepat dalam penempatan kelas UKT-nya, kami kembali lagi meminta kepada orang tua bisa mengajukan peninjauan kembali kepada perguruan tingginya. Jadi hak mahasiswa untuk meminta peninjauan ulang ke PTN tempat mereka pada kelompok tertentu ini terlindungi dalam Permendikbud terkait dengan SSBOPT. Jadi ini ruangnya ada dan kami lihat beberapa pasal ini justru memberikan keberpihakan kepada mahasiswa dan ini yang saya pikir juga harus kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.